Selamat siang, salam kasih dari kita semua kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada saat siang hari ini, kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang sungguh setia kepada Tuhan. Kita rindu terus ada di hadapan Tuhan, apapun waktunya, apapun kondisinya, tetap mengutamakan Tuhan. Amin, saudara. Kasih setianya tidak berkesudahan, amin. Adakah kita di manapun kita berada, kita merasakan ada kasih Tuhan yang kurang dalam kehidupan kita? Saudara, biarlah kita boleh menaikkan pujian kepada Tuhan bahwa kasih-Nya amat sangat luar biasa dan tidak berkesudahan. Mari kita puji Dia, mari kita naikkan penyembahan, naikkan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Ada sudah kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Mari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, lebih lagi suka kita. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Kebaikannya tidak terhingga. Sungguh Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya penuh kepada setiap manusia, kepada orang-orang percaya, kepada kita semua. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita naikkan pujian bahwa kasih Tuhan sungguh besar. Haleluya.
kasih dari surga memenuhi tempatku, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, buat damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita naikkan pujian ini lebih lagi dengan iman kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, buat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Oh ya Bapa, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu teramat mulia, tiada yang menandinginya. Haleluya. Kasih yang sempurna, kasih yang sungguh hati. Haleluya. Kami sembah tinggikan nama-Mu Tuhan, agunkan Engkau, muliakan Engkau dalam jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih dari tempat tinggi, mengalir
Terima kasih Bapa yang mulia. Kiranya Tuhan, Engkau peragungkanlah Tuhan penyembahan yang berkat Bapa di surga pada saat Tuhan adalah kerinduan kami yang kami rasakan haus dan lapar akan firman-Mu. Engkau Tuhan membuat kami Tuhan tidak dahaga lagi, tidak lapar lagi Tuhan. Sebab Engkau mau menyatakan kebenaran firman-Mu yang sungguh Tuhan akan membuat kami menjadi kuat, menjadi sehat secara rohani dan jasmani. Membuat pengetahuan kami lebih lagi Tuhan dalam meluas Tuhan, dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang mulia. Inilah kami Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hambanya Kakak ya. Shalom semuanya, selamat siang. Shalom, selamat siang. Berkat Tuhan memenuhi setiap kita hari ini. Terima kasih. Ya, untuk hari ini, mari kita sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini Tuhan, Kau beri kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus menuntun memimpin kami. Urapan-Mu terus setiap kami Tuhan, terkhususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau Allah sendiri yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar semuanya hanya untuk puji dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan itu boleh menuntun kami, mengajar kami, dan membentuk kami Tuhan, untuk kami boleh semakin disempurnakan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Siang hari ini kita mau belajar dari renungan kita, firman Tuhan, dari kita baca dari 1 Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Yang sudah siap, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Inilah firman Tuhan. Ya, saya boleh beri tema untuk renungan kita, untuk firman Tuhan ini, yaitu rencana Tuhan untukmu atau untuk setiap kita pribadi lepas pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Di mana ada satu peristiwa yang saya mendengar bahwa ada seorang gadis yang dia ditinggalkan pacarnya. Pacarnya pergi jauh dan dia merasa dia setiap hari dia merenungkan semua apa yang sudah ini, dia menangis, dia bersedih dalam berkepanjangan gitu. Maksudnya berlarut dalam kesedihan itu sampai dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi di dunia ini, dan dia tidak ada gunanya, penuh dengan amarah, penuh dengan kepahitan, sehingga dia memutuskan untuk
mengambil satu keputusan untuk dia bunuh diri. Nah, untuk setiap kita, untuk dengan peristiwa ini, apakah sesempit itu untuk Tuhan menciptakan setiap kita gitu loh. Rencana Tuhan buat setiap kita, saya rasa tidak seperti itu. Bahkan rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan atau yang kita rindukan gitu. Nah, untuk hal seperti itu, saya rasa semua di sini tidak ada hal yang seperti itu. Saudara-saudara, teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di mungkin ada di Facebook, ada yang menyaksikan dari YouTube, saya yakin dan percaya tidak ada yang seperti itu. Karena kita semua adalah lebih dari pemenang. Itu firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa setiap kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan itu memberikan buat kita mencari tahu bahwa apa sih rencana Tuhan dalam setiap kita. Dari ini dari Kolose 1 ayat 16 tadi bilang bahwa di ayatnya yang ini perkataan yang terakhir dibilang gini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi setiap kita, Tuhan menciptakan setiap kita yaitu untuk Dia dan oleh Dia. Dia itu siapa? Yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan menciptakan setiap kita untuk Dia dan oleh Dia. Semua itu boleh dibilang bahwa setiap kita adalah masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, maka setiap sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi setiap kita, kita percaya bahwa itu ada tujuan dan rencana Tuhan dalam setiap kita. Dan kita percaya setiap apa yang kita alami di dunia ini, itu mau susah, mau sedih, mau satu yang membuat kita senang, kita percaya bahwa itu proses yang Tuhan sediakan untuk setiap kita, untuk membentuk setiap kita, sehingga kita siap menampung apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Jadi jangan kita berputus asa atau kita kok ini begini ya, kok saya mengalami hal yang tidak enak, kok itu orang yang tidak takut, mungkin orang itu tidak beribadah sama Tuhan, dia tidak pernah berdoa, tidak pernah bergereja, tapi ini dia enak-enak aja, dia senang-senang seperti itu. Tapi kita yakin bahwa jangan kita samakan bahwa kalau dibilang orang fasik itu kesenangannya hanya semu, hanya sesaat. Mungkin kita lihat secara ini kayaknya seperti itu, tapi kita di dalam dirinya sendiri ada kekosongan. Seperti kita, kalau boleh saya ini ya saksikan hidup saya di dalam kehidupan saya. Waktu saya tidak berdoa, saya tidak baca firman, itu sesuatu ada yang hilang atau ada yang saya kosong gitu di dalam hidup saya itu kayaknya melakukan segala sesuatu. Makanya setiap hari kalau kita belum baca firman, belum berdoa, itu di dalam hari itu ada yang misalnya ada sesuatu hal yang kecil membuat kita jadi terpancing emosi atau terpancing untuk marah gitu. Tapi kita percaya bahwa setiap kita ada waktu kita link dengan Tuhan, waktu kita punya hubungan dengan Tuhan dalam segala sesuatu, Tuhan itu bukan suatu hal yang kita datang harus menyembah-nyembah seperti itu, tidak. Tapi kita seperti kalau saya dengan Tuhan ya kayak teman aja gitu ngobrol. Tuhan, aku mau ke sini Tuhan. Tuhan yang baik saya mesti lewat mana? Atau saya mesti naik apa? Seperti itu. Kalau kita boleh dengar kesaksian ya waktu seperti kemarin Sriwijaya jatuh, itu kan banyak kejadian yang kita boleh renungkan gitu. Ada orang suami istri yang tidak jadi berangkat karena dia salah membawa apa, bahkan ada yang itu vaksin salah gitu, jadi ditolak untuk tidak naik. Ternyata dia diselamatkan, dia menerima keselamatan gitu, maksudnya keselamatan dari kecelakaan. Walaupun itu kecelakaan, saya percaya siapapun yang ada di dalam pesawat itu semua itu kehendak Tuhan, dan itu memang sudah menjadi apa yang menjadi rencana Tuhan gitu. Jadi tidak perlu kita sesali atau tidak perlu. Makanya firman Tuhan bilang bahwa kita ini harus senantiasa berjaga-jaga atau senantiasa menyiapkan diri untuk menyambut kapan datangnya Tuhan, panggilan Tuhan buat setiap kita pribadi lepas pribadi, atau kapan Tuhan datang yang kedua kali. Kita makanya harus siap sedia. Makanya juga bisa dibilang gini, apa yang kita lakukan hari ini, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Seperti umur kita tuh sudah sebentar lagi Tuhan panggil gitu loh. Jadi makanya firman Tuhan juga bilang bahwa kita harus melakukan segala apa yang ditemukan tanganmu, lakukan itu segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi
Kalau setiap kita ada satu tanggung jawab atau satu kepercayaan yang Tuhan beri lewat pemimpin kita atau lewat di dalam keluarga kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, supaya karena kita melakukan itu bukan untuk pemimpin kita. Mungkin kalau dalam kita kerjaan kantoran, bukan untuk kita menyenangkan pemimpin kita. Tapi waktu kita melakukan dengan segenap hati seperti itu untuk Tuhan, saya yakin dan percaya pemimpin kita juga akan senang. Pemimpin kita akan disenangkan, atau atasan kita akan disenangkan. Bahkan kalau di dalam keluarga juga, keluarga kita mesti merasa senang gitu dengan apa yang kita lakukan. Jadi karena apa yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itu akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Khususnya seperti itu yang pasti, tapi terutama kita mau menyenangkan apa yang Tuhan mau yang Tuhan mau gitu. Bahkan firman Tuhan juga katakan kita itu kalau buat saya gini, lakukan segala sesuatu, apalagi kalau kita lagi sedang merindukan sesuatu ya, kita minta sama Tuhan, mungkin rindu sesuatu untuk apa kayak gitu. Jadi pokoknya lakukan aja selama kerinduan itu belum terjawab. Gitu. Kita melakukan segala sesuatu itu sampai apa yang kita lakukan ini biar hati Tuhan tuh masgul gitu. Firman Tuhan bilang waktu tuh hati Tuhan masgul, semua yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu Tuhan berikan gitu, Tuhan kabulkan seperti itu. Jadi kita mari kita terus melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Kalau boleh ini ya, kita bisa lihat bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan hidup yang penuh harapan. Jadi kita percaya mungkin yang kita hadapi saat ini tidak enak. Kok ini kok seperti ini ya, kok berat sekali ya buat saya. Tapi ingat lagi bahwa di Ibrani 13 ayat 5 bilang bahwa Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita sendiri, bahkan tidak selalu apa yang pencobaan-pencobaan yang datang sama kita itu tidak melebihi kemampuan kita. Itu kita imani dan makanya kita lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik itu yang kita lakukan. Kita tidak pusing dengan apa yang sedang. Kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan. Kalau kita fokusnya sama pergumulan dan masalah, maka masalah dan pergumulan itu akan kelihatan semakin besar, semakin aduh saya nggak kuat, saya nggak mampu gitu. Tapi waktu kita fokus sama Tuhan, apaan saya tahu ini yang terjadi. Tapi kalau ini terjadi, berarti ini masih dalam kendali Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memampukan setiap kita untuk melewati semua itu. Dan pada saatnya Tuhan memberi kita ada kemenangan demi kemenangan. Jadi lakukan itu semuanya untuk Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan tangan Tuhan yang kuat itu yang senantiasa memegang kita untuk kita boleh melewati itu. Bahkan kalau masalah atau pergumulan itu kita jadikan pijakan. Maka setiap masalah menjadikan bijak, kita semakin naik dan naik. Bahwa firman Tuhan bilang kita akan menjadi naik dan tidak pernah turun. Bahkan dibilang bahwa kita akan menjadi kepala bukan ekor. Jadi percaya bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita atau yang kita alami, suatu hal yang masalah yang tidak enak, masalah yang suatu hal yang menurut pemikiran kita tuh suatu yang berat banget atau susah seperti ini gitu. Tapi kita percaya semua itu masih dalam kendali Tuhan. Semua itu dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan tidak dalam rencana Tuhan, itu tidak akan, walaupun apa istilahnya siapapun tidak bisa yang ini membatalkan gitu atau menghalangi suatu hal itu terjadi kalau Tuhan itu tidak menghendaki gitu. Bahkan kalau kita boleh ini juga kalau yang orang ini mau tender di dalam satu perusahaan lagi mengajukan tender seperti itu, rasanya presentasi udah oke, tinggal tanda tangan kontrak tanggal sekian hari ini gitu. Tapi sekian detik dari appointment untuk itu tanda tangan kontrak itu bisa dibatalkan kalau Tuhan itu tidak menghendaki gitu. Jadi kita yakin percaya bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya dalam kendalinya Tuhan. Mungkin kalau saat ini kita alami masa pandemi, jadi kalau banyak orang yang bekerja jadi kehilangan pekerjaan, yang usaha juga tutup perusahaannya kayak gitu karena dia sepi, tidak ada orderan atau tidak ada pemasukan sehingga dia
mereka tidak bisa membayar gaji karyawan gitu. Tapi semua itu dalam kendalinya Tuhan. Kita tinggal tanya sama Tuhan. Kita percaya, Tuhan mau apa sih dengan ini? Saya yakin dan percaya waktu kita punya hubungan dengan intim dengan Tuhan, Tuhan berikan jawabannya buat setiap kita, dan itu membuat kita semakin kuat dan semakin bergantung sama Tuhan. Jadi kita percaya bahwa tadi saya bilang ini rencana Tuhan untuk setiap kita. Kalau boleh kita baca lagi dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Jadi bahwa apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi suatu privilege atau satu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan buat setiap kita, bahwa kita ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, mari kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita belajar untuk terus kuat, kita terus melakukan apa yang Tuhan izinkan, ya, istilahnya apa yang Tuhan perhadapkan dengan setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jangan membuat kita jadi atau bersungut-sungut. Maka firman Tuhan bilang juga jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, tapi kita tetap percaya bahwa semua yang terjadi atau semua yang kita alami itu adalah proses yang Tuhan sediakan buat membentuk kita sehingga kita siap menampung dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Saya yakin kalau kita mengingat itu, kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan namanya, Tuhan menciptakan kita untuk suatu hal yang mulia, suatu kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita, itu kita tidak akan, istilahnya tidak akan bersungut-sungut atau kita tidak akan berputus asa terlebih ya. Jangan sampai sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita itu punya pemikiran yang itu yang keputus asaan gitu, dijauhkannya itu daripada Tuhan Yesus ya. Jadi kita tetap melihat bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata, kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam setiap kita. Kalau mungkin dari hal-hal kecil, Tuhan seringkali gini, kita baru pengen sesuatu dari dalam pemikiran kita. Saya pernah suatu saat saya memang tidak bekerja dan saat itu saya baru lewat, saya naik angkot terus lewat di tempat orang jualan martabak keju. Saya tahu di situ tuh memang terkenal martabaknya enak, martabak keju enak gitu. Jadi saat itu saya melihat gitu, Tuhan enak banget ya makan ini martabak keju ini, dan tapi memang saat itu saya nggak ada uang gitu untuk misalnya untuk beli itu gitu. Tapi saya cuma segitu doang, sama dalam hati saya cuma berpikir seperti itu. Waktu saya sampai rumah, nggak lama kemudian ada orang datang, teman saya datang, dan dia membawa apa yang saya inginkan dan belinya juga di tempat itu gitu loh. Jadi kalau saya renungkan, jadi baru ada dalam pemikiran saya baru ini, tapi Tuhan langsung sediakan, bahkan dibelinya di tempat mana yang saya memang pengen beli itu gitu, pengen yang saya rindukan gitu. Jadi memang banyak hal kalau kita renungkan, Tuhan itu kasihnya tuh nyata dalam setiap kita, selalu dinyatakan kalau memang kita ini ya menyadari itu, bahwa campur tangan itu sungguh sangat luar biasa, dan segala sesuatu yang kita alami, kita percaya seperti Roma 8:28 bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, yaitu sesuai dengan rencana dan panggilannya, dan itu digenapi dalam hidup setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kiranya itu boleh menguatkan kami, membentuk kami Tuhan, untuk kami senantiasa kuat, untuk kami senantiasa mengerti apa menjadi rencana dalam hidup kami, bahwa hidup kami diciptakan untuk memuliakan Engkau. Dan kami terus Tuhan, kiranya Engkau menuntun memimpin kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi lebih orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu firman-Mu Tuhan, itu rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan,
Engkau terus menyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang boleh menyaksikan acara ini ya Bapa, yang boleh hadir saat ini dalam pertemuan Zoom, bahkan yang menyaksikan di Facebook ataupun YouTube Tuhan. Ini boleh firman-Mu boleh memberkati setiap orang yang boleh menyaksikannya Bapa, sehingga kami dijauhkan dari segala sesuatu yang berputus asa atau kami mengeluh atau kami merasa tidak kuat. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai kami. Engkau tidak sekali-kali pun meninggalkan kami. Engkau tidak sekali-kali pun Tuhan membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau selalu ada di depan kami. Engkau selalu ada memegang tangan kami Tuhan. Sehingga kami boleh kuat, boleh melalui Roh Kudus-Mu yang terus memampukan setiap kami untuk mampukan kami untuk melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu itu tidak ada yang gagal. Rencana-Mu itu ya dan amin buat setiap kami pribadi lepas pribadi yang percaya akan Engkau Tuhan. Kami mau terus berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mau percaya Tuhan, bahwa Engkau campur tangan dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk menggenapi setiap rencana-rencana dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saatnya Tuhan, Engkau Allah yang terus dimuliakan, Engkau Allah yang terus ditinggikan, karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Iya, kita masuk dalam sesi pengumuman. Ya. Ecclesia Ministry mengucapkan terima kasih kepada Kakak Evangelis Ruth Marta telah memberkati kita dalam penyampaian firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah atas kehidupan Kakak Ruth Marta. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu Rizka yang sudah hadir di Zoom, Ibu Naomi, Ibu Putri, dan Ibu Hari Suryati. Ya, kiranya kita terus memiliki hati yang rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dan berterima kasih kepada saudara-saudara semua yang mungkin pada saat ini menyaksikan acara ini lewat video YouTube dan berita di Facebook. Nah, pengumuman saya sampaikan bahwa Friday Service di minggu depan, hari Jumat, tanggal 12 Februari, akan tetap dilakukan seperti biasa, seperti saat ini, lewat tayangan Zoom, ya, dan YouTube dan Facebook. Ya. Dan Friday Service ada di dalam naungan Perang Ecclesia Ministry yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan umum dan kegiatan-kegiatan khusus. Sedikit saya informasikan bahwa kegiatan yang ditaruh oleh Tuhan yang Perang Ecclesia Ministry mendapatkan adalah khusus di dalam pelayanan misi dan pengajaran. Tetapi selain daripada itu terdapat pelayanan-pelayanan umum yang dapat diikuti oleh halayak umum lainnya. Ya, saya akan tampilkan pelayanan-pelayanan umum yang dilaksanakan di dalam Perang Ecclesia Ministry, ya, seperti yang tertera di layar Anda. Iya, itu ada persekutuan Perang Ecclesia. Ini diadakan setiap hari Selasa malam jam 19.30 malam hari. Ya. Dan ini di dalamnya setelah firman Tuhan ada sharing firman. Jadi boleh berbagi, boleh menanyakan firman Tuhan yang sudah didengar, dan kesaksian dan seterusnya. Ya, ini dilaksanakan secara virtual Zoom
dan itu setiap hari Selasa malam, dan sekali dalam sebulan diupayakan akan ada pertemuan tatap muka. Kemudian ada Friday service seperti pada saat siang hari ini, dan selanjutnya ada sahabat doa Anda. Ini dilakukan pada hari Kamis siang hari jam 10 siang sampai jam 12, sekitar jam 12 siang dari Kamis, dan ini dilakukan doa beserta berpuasa. Ya, sahabat-sahabat doa dimanapun berada boleh memberikan pokok doa dan ikut serta di dalam doa pada saat Kamis siang ini. Ya, doa-doa dari kita akan dinaikkan ya di dalam ibadah sahabat doa pada hari Kamis. Nah, ada juga pelayanan umum, yaitu pelayanan konseling. Mulai hari Senin sampai kepada hari Minggu. Jadi setiap hari ada jam-jam tertentu di mana ada hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bersedia di jam-jam yang dapat mereka berikan ya, untuk bisa Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berkonseling menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Ya. Nah, kemudian ada juga pelayanan pemuridan. Ya, pemuridan yang kita lakukan adalah pemuridan perorangan. Artinya satu yang murid dan satu pemuridnya, satu gurunya, begitu. Jadi sehingga diharapkan akan bisa lebih maksimal di dalam mengikuti pemuridan dan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pemulihan, perubahan dalam kehidupan, ya, seperti murid Kristus. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, ada juga selain daripada yang ada di layar ini, kita juga melakukan ada doa fajar. Doa fajar juga dibuka untuk umum, siapa saja kita dapat mengikuti doa fajar ini dari jam 4 pagi hari sampai jam 5 pagi. Ini kita lakukan, ya, kita datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas, dan juga untuk kita dapat berjaga-jaga, ya, seperti 5 gadis yang bijaksana, ya, selalu siap, selalu ada lampu dan minyak, selalu ada, ya, ketika suatu waktu Tuhan Yesus datang. Yang kedua kali kita tetap siap, dan Tuhan menemukan iman ya di hati kita. Ya. Ya. Dan Bapak Ibu, kita juga ada pelayanan sekolah misi. Ya, beberapa materi-materi dibuka untuk umum. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat pada saat kita share di akun Facebook daripada Trans Ecclesia Ministry. Bapak juga bisa melihat, ya, apabila ingin mengetahui lebih dalam, lebih luas tentang pelayanan di Trans Ecclesia Ministry. Ya. Nah, Bapak Ibu, sedemikian hal-hal yang dilakukan di dalam Trans Ecclesia Ministry yang bisa kita ikuti secara umum. Nah, pada saat ini kita sudah menyampaikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu pujian penyembahan diri kita, menerima berkat firman Tuhan, ya, dilawat Tuhan, dan berkat-berkat baru dari Tuhan. Nah, Trans Ecclesia Ministry juga membuka kesempatan untuk kita menabur di ladang Tuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di lingkungan Trans Ecclesia Ministry. Bapak Ibu dapat memberi taburan di rekening BCA nomor rekening 6871773936 atas nama Emilia Jane Helen. Ya, dan bukti daripada transfer Anda dapat dikirim ke WhatsApp, ya, di 085719229916 seperti yang tertampil di layar monitor.
Dan ya, ini adalah rekening dari Terang Eklesia Ministry. Baik, saudara terkasih, pada saat ini kita lebih lagi untuk masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Rizka Feirisa, ya, yang akan memimpin kita dalam doa syafaat, yang akan mendoakan kita yang ada hadir di dalam ibadah Zoom ini, kemudian juga mendoakan kiranya semakin banyaklah orang-orang yang dapat menyaksikan acara demi acara berkat-berkat Tuhan dalam ibadah-ibadah Friday Service di YouTube ataupun Facebook, ya, sehingga berkat Tuhan dapat dirasakan di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, ya. Dan juga doa-doa, ya, yang berkaitan dengan doa-doa syafaat boleh dinaikkan yang dipimpin oleh Ibu Evangelis Rizka Feirisa. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita akan menyanyikan pujian singkat. Ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan Ibu Rizka. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita berdoa bersatu di dalam doa. Menaikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Kiranya saat ini kami berkumpul di sini Tuhan, di ibadah Zoom Friday Service, yang saat ini kami hadiri Tuhan. Kami adakan Tuhan untuk menjangkau semua orang-orang yang hadir di ibadah Zoom, Facebook, dan juga melalui YouTube nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Memberkati ibadah ini sehingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi permohonan kami juga adalah kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati yang hadir saat ini Tuhan. Di ibadah Zoom ini ada Kak Marta, Bapak Pendeta Ferdinand, Tante Stella, Kak Naomi, Ibu Suryati, dan juga teman-teman rekan-rekan kami yang hadir, yang saat ini ada di Facebook, Zoom, dan juga YouTube Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah senantiasa Tuhan. Terimalah persembahan ibadah kami ini Tuhan. Sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan. Kami selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Sehingga kami selalu melayani-Mu Tuhan. Lihatlah kami Tuhan, lihatlah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi satu persatu pergumulan bagi setiap orang yang hadir di ibadah ini Tuhan. Kiranya pergumulan pribadi kami yang satu persatu yang tidak dapat kami sebutkan ada di hati kami ini Tuhan. Engkau menjamahnya Tuhan.
Engkau memulihkan Tuhan setiap hati yang sedih, luka, kecewa Tuhan. Engkau menjamahnya Tuhan. Menjamah kami Tuhan semua ini. Setiap kami bergumul mengenai keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, keadaan pekerjaan, kiranya Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi semua hal itu Tuhan. Kan hanya Engkaulah satu-satunya jalan keluar yang benar-benar tepat bagi kami dan benar-benar tepat waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya sekali Tuhan, apapun yang Engkau berikan bagi kami adalah kebaikan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga kami Tuhan. Kiranya keluarga-keluarga kami juga yang dekat maupun yang jauh, yang ada di hati kami atau yang mungkin kami lupakan Tuhan. Engkau menjamah mereka, agar mereka tetap juga mengingat-Mu Tuhan, agar mereka tetap dekat kepadamu Tuhan, agar satu persatu Engkau jangkau Tuhan, agar satu persatu dapat Engkau kembalikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami juga memohon Tuhan agar kiranya sakit penyakit yang kami alami satu persatu, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Semua yang hadir di sini akan Engkau sehatkan Tuhan, akan Engkau pulihkan, jauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan, niat jahat orang. Engkau menguasai orang-orang yang akan menjahati kami Tuhan. Kiranya berbalik dan bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mereka lihat berdiri di hadapan kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, agar segera berlalu virus corona ini Tuhan, agar segera lepas pergi dari bumi ini Tuhan, agar segera pulih semua dari tubuh-tubuh yang sekarang sedang terjangkit virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, betapapun semua hal adalah demi kebaikan kami semua Tuhan, agar kami mengingat betapa besarnya Engkau Tuhan, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Kiranya pulihkan kami Tuhan dari keadaan virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan-persekutuan doa di seluruh negara ini Tuhan, di seluruh Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati semuanya Tuhan, karena mereka hanya akan memuliakan nama-Mu, kiranya mereka mengkuduskan hati mereka, memurnikan hati mereka, mengembalikan hati mereka hanya kepadamu Tuhan, melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan setulus hati Tuhan. Biarkanlah persekutuan-persekutuan yang ada di bumi ini, gereja-gereja yang ada di negara ini, semuanya hanya akan bertuju untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, mau berdoa bagi negara ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati negara ini Tuhan, menjauhkan dari segala bencana Tuhan, dari segala pencobaan Tuhan, dari konflik, dari hasutan, dari hal-hal yang sangat tidak baik Tuhan bagi negara ini Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau memuliakan mereka Tuhan, menaruh hati, menaruh tangan-Mu di kepala mereka Tuhan, sehingga apa yang ada, yang keluar dari hati dan mulut-Mu, mulut mereka adalah juga cerminan dari apa yang Engkau ingin atau Engkau kehendaki Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah berkenan atas ibadah siang ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah berkenan atas kami yang hadir di ibadah ini Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah pelayanan ini Tuhan, dan jangkaulah dan tetapkanlah kami menjadi pelayan-Mu sampai kapanpun Tuhan, sehingga kami juga dapat terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa atas nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang indah, besar, dan penuh dengan kebaikan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Karena itu kami hanya akan mendoakan yang baik-baik saja Tuhan. Kami hanya akan mengeluarkan dari mulut kami ini yang hanya kebaikan Tuhan. Karena Engkau adalah kebaikan itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin bersatu bersama Tuhan, mendoakan apa yang telah Engkau ajarkan bagi kami untuk kami doakan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan bagi kami atas doa ini. Mari kita semua berdoa Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorga, kami rindu Tuhan, Engkau mencurahkan wujud daripada kasih setiamu bagi kami pada saat ini. Saudara-saudara terkasih, kembalilah kepada aktivitas masing-masing dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita. Sedemikian Tuhan kita berfirman, Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa Surgawi dan cinta kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan bagi kita di surga. Kita semua yang sudah diberkati, kita yang percaya, sama-sama kita berkata, Amin.